Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Mata kuliah yang akan saya presentasikan yaitu mata kuliah Etika Bisnis dengan tema Teori Etika Bisnis, kemudian Moralitas dan Etika Bisnis. 1. Teori Etika Bisnis. Yang pertama yaitu teori etika deontologis, yaitu suatu tindakan itu baik atau bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Contoh, seorang siswa diberi tugas dan dia melaksanakan tugasnya, maka itu dianggap benar dan dikatakan salah jika siswa tersebut tidak melaksanakan tugasnya. Kemudian teori etika hak asasi. Teori etika hak asasi adalah teori etika yang memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Contoh dari teori etika hak asasi yaitu kita sebagai manusia berhak memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita juga berhak mengutarakan pendapat atau pikiran asalkan tidak melanggar hukum dan norma. Dan kita juga berhak melakukan apapun asalkan hal tersebut tidak merugikan orang lain. Kemudian teori etika teleologi, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Contohnya, seorang anak dengan kondisi ekonomi yang cukup sulit, dengan terpaksa ia mencuri sebuah obat untuk ibunya yang sedang sakit di rumah. Dan kemudian contoh yang lain yaitu seorang pengusaha ingin memperkaya dirinya tetapi tetap mengedepankan kejujuran, adil, dan mensejahterakan karyawannya. Kemudian teori keutamaan, yaitu memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Contoh dari teori keutamaan yaitu selain sebagai mahasiswa yang punya tugas belajar, saya juga mempunyai kehidupan yang baik di rumah. Karena saya mempunyai orang tua yang selalu adil dan bijaksana terhadap saya dan keluarga saya. Etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Apalagi bagi negara Indonesia yang merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini sebagaimana terkandung pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Seiring pandangan-pandangan filsafat yang bersendikan pada nilai-nilai agama, sehingga banyak karya filsuf jika dilitik secara dalam mendasarkan pandangan dari nilai-nilai agama. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Contohnya yaitu semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama. Tetapi ada juga yang bersifat spesifik atau berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja.
Kemudian moralitas dan etika bisnis. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktik tersebut. Dalam konsep moralitas dijelaskan secara umum bahwa seseorang yang menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip moralitas pada dirinya sendiri. Seiring pekerjaan yang ditekuni memiliki peluang untuk melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut memiliki peluang untuk sulit diketahui oleh orang lain. Peluang sering dikemukakan sebagai sesuatu yang sulit untuk terulang kembali atau tidak akan datang untuk yang kedua kali. Istilah seperti ini sering mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun moral bisa bertindak sebagai pengontrol atau lebih jauh tameng yang membuat seseorang berpikir dua kali atau lebih untuk melakukannya. Ketika moral dikedepankan, maka ia menganggap kejahatan adalah tidak sesuai dengan hati nurani, maka yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan tersebut. Sehingga secara sederhana kita bisa menyimpulkan jika kepentingan moral merupakan modal bagi seseorang dalam mengurangi kehidupan. Moral memiliki kaitan dengan agama, karena penjelasan setiap sisi dari moral tidak terlepas referensinya dari agama yang dimiliki. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan. Namun di sisi lain masyarakat juga berpikir bahwa kondisi ini adalah demokratis yang tidak terkontrol dan melewati batas-batas aturan. Pemilahan informasi berdasarkan porsinya masing-masing telah menempatkan informasi tersebut memiliki arti penting. Sebuah institusi bisnis yang berkualitas harus mampu memilah informasi berdasarkan posisinya masing-masing. Dan pemilihan setiap informasi tersebut harus didukung oleh kualitas pihak yang melakukannya. Jika kemampuan yang memilah rendah, maka kualitasnya informasi tersebut juga rendah. Moralitas dan bisnis. Contoh dari moralitas dan bisnis yaitu seperti sebuah perusahaan, misalnya perusahaan A memberikan sebuah bantuan terhadap sekolah-sekolah, universitas dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk barang. Contoh misalnya lagi sebuah perusahaan A memberikan sampel minuman gratis ke sebuah sekolah dasar. Nah, biasanya itu sering terjadi saat-saat kita masih sekolah dasar. Biasanya ada sebuah perusahaan yang datang ke sekolah kita untuk memberikan produk gratis, misal berupa makanan atau minuman. Tujuan perusahaan tersebut untuk melakukan hal tadi bisa karena untuk sebagai media promosi, bisa juga untuk sebagai rasa kepedulian perusahaan tersebut terhadap sekitarnya. Jadi selain pemberian bantuan, respon perusahaan juga bisa seperti memperdulikan keadaan lingkungan di sekitar perusahaan. Pemberian bantuan seperti tadi juga bertujuan untuk ikut memperlihatkan sisi moralitas perusahaan terhadap masyarakat sekeliling. Dalam konteks ilmu manajemen, ini sering disebut dengan bagian sikap CSR.
CSR yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dan pembahasan CSR semakin mengemuka dewasa ini. Ketika setiap perusahaan dituntut untuk memiliki moralitas tinggi pada lingkungan sekitar. Karena jika moralitas diabaikan, banyak perusahaan yang akan meraih keuntungan, namun dampak kerusakan lingkungan akan semakin terasa. Contoh ini dapat kita lihat pada sebuah perusahaan tekstil yang membuang limbah pabrik ke sungai, danau, bahkan laut, di mana limbah pabrik tersebut dalam ketentuan dan peraturan lingkungan hidup harus dilakukan pengolahan ulang atau tindakan sterilisasi sehingga tingkat keracunan dapat diturunkan. Namun ketika pengolahan dilakukan, maka biaya pengolahan harus diperhitungkan. Dan dengan tidak melakukan pengolahan berarti perusahaan telah melakukan penghematan biaya. Dengan kata lain, biaya tersebut dapat dialokasikan ke tempat lain yang dianggap lebih efektif. Setiap manajer di berbagai perusahaan berkeinginan untuk tampil sebagai seseorang yang profesional. Artinya, menghasilkan pekerjaan dengan kualitas profesional. Mereka yang disebut profesional umumnya memiliki keahlian tinggi dalam bidangnya. Namun kita perlu mempertanyakan seseorang yang memiliki profesional dengan moralitas, sebab ada hubungan kuat antara profesional dan moralitas. Seseorang tidak bisa disebut profesional jika ia mengabaikan nilai-nilai moralitas dalam melaksanakan pekerjaan. Bukan berarti manajer yang profesional adalah semata-mata mampu memberikan dan menaikkan profit bagi perusahaan. Karena walaupun kita adalah orang yang profesional, kita tetap harus mengedepankan nilai-nilai moral, aturan, dan hukum. Karena kita juga harus peduli terhadap sekitar kita, terhadap dampak apa yang terjadi pada hal yang kita telah lakukan. Termasuk juga bagi perusahaan, yaitu tetap mengedepankan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial ya. Jangan cuma hanya untuk semata-mata mendapatkan profit tinggi tetapi merusak alam karena mengesampingkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak, serta mampu mempekerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab terhadap sesama manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kelayakan kehidupan akan diperoleh jika ia memperoleh penghasilan yang mencukupi, dan kecukupan penghasilan tersebut akan diperoleh jika ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara lebih jauh, perusahaan dituntut untuk ikut serta menuntaskan kemiskinan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Dodi Prayogo, bahwa perkembangan masyarakat dengan demikian akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya. Tidak hanya fokus menciptakan profit semata, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitar mereka. Ada banyak alasan mengapa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Salah satu alasan yang paling logis adalah sebuah perusahaan harus berterima kasih pada masyarakat sekeliling. Rasa berterima kasih harus dilakukan dalam bentuk nyata, yaitu memperdayakan masyarakat sekeliling untuk ikut terlibat dalam membangun perusahaan. Seperti dipakainya sejumlah karyawan yang berasal dari masyarakat sekeliling, diberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk suatu saat diterima menjadi karyawan.
pemberian beasiswa kepada sejumlah anak yang kurang mampu namun memiliki kemampuan akademik yang baik, bantuan pendirian puskesmas, pemberian pengobatan gratis, sunatan massal, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak-banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.